Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا آمين يا رب العالمين. Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mas Pak Ziyad main-main, khawatir main-main Pak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Perkata. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah pada ayat yang ke-240. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang perintah untuk menjaga sholat 5 waktu dan juga sholat wusta atau sholat asar. Perintah menjaga sholat ini ada di tengah-tengah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum-hukum berkeluarga. Jadi syariat berkeluarga, mulai dari memilih pasangan, kemudian bagaimana bergaul suami dan istri, sampai kemudian apabila terjadi perceraian, itu sampai perceraian
runtun ya, hukum-hukum tentang perceraian secara detail. Kemudian Allah terangkan tentang sholat. Ya. Ini supaya sepenat apapun masalah, ketika bercerai itu kan ada masalah. Sepenat apapun masalah, baik masalah keluarga maupun masalah yang lainnya, maka sholat itu menjadi pelipur lara. Sholat itu menjadi penghibur jiwa, pengobat hati. Sebagai sarana istirahat, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, Allahu Akbar. Ketika sholat kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita mulai dengan takbir. Artinya apa? Semua selain Allah itu kecil, gitu ya. Semua selain Allah itu kecil. Maka kalau didera dengan permasalahan keluarga, sampai sulit mencari jalan keluar, akhirnya terjadi perceraian, maka dengan sholat kita kecilkan semuanya itu. Allahu Akbar. Ya, ya Allah Maha Besar. Sehingga hati menjadi tenang. Nah, itu adalah supaya kita tetap berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dampak dari sholat itu adalah kita berhubungan baik dengan manusia yang lain. Karena ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu doa keselamatan bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi salam kedamaian ya untuk kalian ya, dan semoga Allah berikan rahmat kasih sayangnya. Itu kan artinya dampak dari sholat itu adalah baik, menjadi baik dengan sesama manusia. Termasuk juga dengan mantan suami atau mantan istri. Itu juga tetap berhubungan baik. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang dulunya pernah diberikan. Dulunya pernah ada rasa cinta, dulunya pernah ada rasa sayang, telah pernah saling memberi, ya, kemudian akhirnya bercerai, tetap saja hubungan baik itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yaitu tentang hukum berkeluarga. Ini adalah tentang suami-suami yang akan meninggal, akan wafat. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina, dan orang-orang atau para suami, banyak ya ini untuk umum berarti ya. Dan orang-orang yutawafauna, yang mereka diwafatkan. Ya, mereka diwafatkan. Siapa yang mewafatkan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Minkum, dari kalian semua, wayadharuna, dan mereka meninggalkan azwaja, itu istri-istri. Jadi orang yang diwafatkan Allah di antara kalian dan meninggalkan istri-istrinya, jadi yang dimaksud adalah ketika menjelang ajal, ketika sudah dekat, sudah ada tanda-tanda ya datangnya ajal, baik karena sakit, ya sakitnya kok sudah sepertinya kok sudah ya mendekati ajal gitu ya, udah dibawa ke rumah sakit, sudah mendekati ajal, atau karena sudah sepuh, sudah tua barangkali ya, udah mendekati ajal ya, maka wasiatan, hendaklah para suami itu memberikan wasiat, berwasiat li azwajihim, untuk istri-istri mereka, mata'an, yaitu adalah berupa pemberian atau nafkah ya kepada istrinya, ilal hauli, sampai masa 1 tahun, ghairu ikhrajin, yaitu dengan tidak mengeluarkan para istri itu dari rumahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menurut para jumhur mufassirin, yaitu para ahli tafsir yang
yang masyhur itu dinasah. Ayat ini dinasah ya dengan ayat tentang waris. Ya. Jadi memang ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dinasah atau dihapus hukumnya dengan ayat yang lain. Ya, kenapa dinasah? Ya karena memang Al-Qur'an itu turunnya ya berangsur-angsur. Jadi seperti contohnya adalah hukum tentang minuman keras atau khamr. Itu berangsur-angsur mulai dari bahwa khamr itu ada apa? Ada minuman yang melezatkan ya, dari anggur yang melezatkan. Artinya awalnya boleh. Kemudian khamr itu ada manfaatnya, juga ada madharatnya. Mulai itu ada. Ya, tapi madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian ada ayat lagi ketika mendekati sholat jangan engkau mabuk ketika engkau mendekati sholat. Jadi dilarang untuk mabuk dengan khamr ketika mendekati sholat. Larangannya ketika mendekati sholat. Artinya ketika tidak mendekati sholat, tidak apa-apa. Masih ada sahabat-sahabat yang masih minum khamr. Ya, waktu sholat masih panjang, ya, misalkan isya ke subuh kan panjang itu, ya kira-kira paling tidak 3 jam sebelum subuh tidak minum khamr, sebelumnya minum khamr. Masih ya bisa. Nah kemudian sampai hukumnya najis dan haram. Jadi ayat yang tentang khamr itu hukumnya najis dan haram menghapus hukum-hukum sebelumnya, gitu ya. Itu memang karena sesuai dengan konteksnya. Jadi itu salah satu contohnya ya nasah ya dan mansuh. Ada ayat yang dihapus ya karena memang turunnya itu berangsur-angsur. Nah, apa ya penempatan ayat ini itu setelah ayat yang sebelumnya. Jadi ayat pada 234 Al-Baqarah 234 itu ya bahwa masa menunggu istri yang ditinggal mati oleh suami adalah 4 bulan 10 hari. Pada ayat 234 ini 240. Kalau ada yang menanyakan, loh, yang menghapuskan mestinya yang akhir ya daripada yang awal. 234 ayat 234 itu menghapus ayat yang 240 ini tentang setahun ini ya bahwa dihapus dengan 4 bulan 10 hari. Nah, ini jawabannya adalah jadi penempatan ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu tidak menunjukkan urutan turunnya Al-Qur'an. Ya. Karena kalau kita lihat ayat yang surah yang pertama surah Al-Fatihah. Al-Qur'an ini surah yang pertama surah Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah bukan surah yang awal diturunkan. Karena jumhur ulama ya berpendapat bahwa ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq. Yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata itu tidak ditempatkan di paling awal. Yang ditempatkan di paling awal adalah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Al-Baqarah ini madaniyah, yaitu pada fase ketika Nabi sudah hijrah. Ditempatkan nomor 2 setelah Al-Fatihah. Padahal itu turunnya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Sementara surah-surah ya, ayat-ayat di dalam bahkan satu surah itu yang turun di Makkah, contohnya An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu Makkiyah itu. Kemudian Al-Lahab, Tabat Syada, Abi Lahab wa Tab. Itu Makkiyah, ditempatkan di akhir urutannya dalam Al-Qur'an. Jadi penempatan ayat-ayat atau surah-surah di dalam Al-Quran urutan ini itu tidak menunjukkan urutan diturunkannya Al-Quran. Ya, gitu. Maka ayat-ayat yang diturunkan akhir ketika hukumnya itu menghapus ayat sebelumnya itu karena memang turunnya setelah ya ayat yang tadi dihapus. Ini pendapat para jumhur ulama. Jadi
ayat nomor 240. Jadi ayat 240 ini dihapus. Ini adalah ayat yang ketika Rasulullah awal di Madinah, ya, awal-awal Islam di Madinah. Ini ayat 240 ini. Ya, asbabun nuzulnya adalah ketika ada seorang, ya, dari Taif, ya, membawa keluarganya, membawa orang tuanya dua-duanya ini dibawa, kemudian istrinya dan anak-anaknya banyak dibawa, keluarga besar itu dibawa ke Madinah. Nah, begitu di Madinah, ya, kemudian laki-laki tadi itu meninggal. Laki-laki tadi meninggal. Maka kemudian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana ini, ya, tulang punggungnya meninggal gitu. Maka Rasulullah kemudian memberikan infak, memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya tadi, ya, yang meninggal, dan kepada anak-anaknya. Sementara istrinya tidak diberikan sama sekali oleh Rasulullah. Hanya saja Rasulullah memerintahkan kepada keluarganya untuk memberikan nafkah kepada istrinya dari harta yang ditinggalkan suaminya itu. Ya. Maka kemudian turun ayat ini, ya, turun ayat yang ke-240 ini. Jadi ini adalah di awal-awal Rasulullah di Madinah. Maka nanti ada ayat-ayat yang selanjutnya menghapus ayat ini. Itu pendapat jumhur ulama. Meskipun demikian ada juga, ya, yang berpendapat bahwa ini tidak menghapus, ya, namanya para ulama berpendapat, ya. Tapi yang jumhur tadi dihapus. Yang tidak dihapus bagaimana? Betul, yang wajib menunggu adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini harus wajib. Jadi istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya, cerai mati, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tetapi dia bisa tetap tinggal di rumah suaminya itu, ya, itu bisa sampai setahun, diperpanjang. Jadi ini hukumnya sunnah saja, diperpanjang sampai 1 tahun, ya. Jadi tidak ada kemudian bertentangan gitu. Tapi jumhur ulama kalau udah 4 bulan 10 hari ya sudah selesai masa iddahnya, dan kemudian tidak ada lagi kewajiban memberikan nafkah gitu. Fa'in kharojina, maka apabila para istri tadi itu keluar atas inisiatif sendiri, ya, tadi kan tidak keluar dari rumah suaminya setahun, maka dia mendapatkan nafkah, baik apa namanya, sandang, pangan, papan, dapat terus selama setahun tuh pada awalnya. Nah, apabila wanita ini yang ditinggalkan mati suaminya tadi itu kemudian keluar dari rumah, ya, keluar dari rumah suaminya dengan inisiatif sendiri, maka fala junaha alaikum. Maka tidak ada dosa bagi kalian para wali, ya. Tidak ada dosa bagi kalian fima, pada apa saja fa'alna yang mereka lakukan, para istri lakukan, fi anfusihinna, pada diri mereka sendiri, ya. Kalau udah keluar maka ya tidak lagi wajib memberikan apa, nafkah tadi setahun tadi, yaitu silakan kalau mau apa, berhias, kalau mau bergaul di luar gitu, ya, kalau mau apa saja beraktivitas di luar atau bahkan menikah lagi silahkan, ya, itu. Jadi wasiat dari suami yang mau meninggal tadi itu kan adalah agar istrinya ini diberikan nafkah selama 1 tahun tadi wasiatnya, ya. Sekali lagi ini adalah di awal, ya, karena wasiat kepada ahli waris itu tidak ada, dihapus, yaitu dengan ayat bahwa yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haudzil unsayain, dan seterusnya. Salah satu dari waris itu adalah istri. Istri itu bisa mewarisi suaminya. Apabila suami tidak punya anak, maka istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta tinggalan. Jadi gini, misalkan ada suami istri, ya, ini kemudian dia berjuang hidup lah gitu, biasanya begitu, ya, awalnya tidak punya apa-apa, kemudian menikah, kemudian mulai punya apa-apa, ya, punya harta bersama namanya itu.
Kalau istrinya tidak bekerja, harta suami yang diperoleh selama dia menikah dengan istri, harta yang diperoleh itu adalah harta bersama. Maka ketika meninggal, dibelah dua hartanya itu. Hartanya dibelah dua, ya, setengah untuk istrinya, setengah nanti diwaris. Nah, istri nanti bisa mendapatkan haknya seperempat lagi. Ya, gitu ya. Istri mendapatkan hak seperempat dari yang ditinggalkan, dari harta waris tadi, harta warisan. Setelah harta bersama dibagi, maka kemudian diwaris. Salah satu ahli warisnya adalah istri. Kalau istri tidak punya anak, suami tadi itu yang meninggal tidak punya anak, maka dia mendapatkan seperempat. Kalau punya anak, dia mendapatkan seperdelapan. Yaitu bagian dia. Maka ketika dia mewaris, tidak berhak dia mendapatkan wasiat. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. La wasiyata liwarithin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini kan ayat yang awal-awal tadi ya, yang di awal Islam tadi itu. Jadi itu. Nah, ini kita lanjutkan. Maka apabila wanita tadi keluar dari rumah, artinya dia atas inisiatif sendiri, maka para wali tadi atas wasiat suaminya, itu sudah kalau begitu, ini sudah 6 bulan kok Anda keluar, ya sudah selesai. Tidak ada lagi nafkah, silahkan kalau Anda mau balik atau Anda mau menikah lagi, silahkan. Gitu. Ya. Mim ma'rufin, dari hal-hal yang patut. Jadi tidak ada dosa ya bagi wali kalau kemudian tidak lagi diberikan nafkah. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala azizun, adalah maha perkasa, maha perkasa, maha menang, itu Allah ya, maha perkasa ya, tapi hakimun, maha bijaksana. Maha menang tapi maha bijaksana ya. Maha perkasa artinya menetapkan hukum ini, hukum itu, termasuk menghapus hukum ini, menghapus hukum itu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kemudian bisa menahan ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menahan. Tapi ketetapan Allah itu adalah bijaksana. Allah maha bijaksana. Sangat repot kalau ya maha menetapkan ya otoriter tetapi tidak bijaksana, karena repot itu ya. Pemimpin yang otoriter tidak bijaksana kan repot, tapi kalau dia pemimpin yang kuat tapi bijaksana, maka itu yang sangat baik. Kuat dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maha perkasa, tetapi keputusannya adalah sangat bijaksana. Ini tentang wanita yang ditinggal mati suaminya, itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak dilepas begitu aja ya. Udah selesai suruh balik gitu. Itu kan tidak baik ya. Walil mutallaqati, dan bagi para wanita yang dicerai oleh suaminya, mataun, ada hak mereka untuk mendapatkan mut'ah, mendapatkan nafkah, mendapatkan harta yang menyenangkan. Itu mata. Mut'ah itu harta yang menyenangkan. Bil ma'rufi, dengan cara yang patut, tentu adalah dengan pantas dan sesuai kemampuan suaminya. Ya, minimal itu dalam keterangan yang saya baca adalah 30 dirham. 30 dirham itu senilai 150.000 rupiah. Ya, jadi sebagai ya penghiburnya gitu. Tapi kalau mau suaminya lebih mampu lagi, silakan diberikan lebih lagi, berikan emas atau apa itu. Itu mut'ah bagi istri ketika dicerai. Nah, ini perlu penjelasan bahwa apabila ya istri ditalak tadi itu dalam posisi belum pernah hubungan suami istri dan belum ditentukan maharnya, maka mut'ah ini hukumnya wajib. Harus. Ya. Sekali lagi, untuk istri yang dinikah, belum pernah hubungan suami istri, kemudian belum ditentukan mahar, maka mut'ahnya wajib.
Ya kasihan ya kan. Jadi statusnya udah janda kan gitu kan, kasihan. Jadi itu kan bisa sakit hati, bisa down mentalnya. Ini menikah kok langsung dicerai gitu ya. Kok belum pernah disentuh misalkan ada apa dengan aku misalkan begitu ya. Maka itu tentunya wajib suami memberikan mut'ah. Nah, bagi yang belum pernah hubungan suami istri dan maharnya sudah ditentukan, maka harus dibayar dengan mahar misil. Nah, apabila sudah dibayarkan separuh dari maharnya, maka tidak wajib memberikan mut'ah. Jadi sunnah saja suami memberikan tambahan mut'ah. Tapi bagi wanita yang sudah digauli atau sudah berhubungan suami istri, maka mut'ah hukumnya wajib. Mahar tidak boleh ditarik sedikit pun oleh suaminya. Mahar harus diberikan sepenuhnya kepada suaminya, meskipun sekali saja berhubungan badan. Meskipun sekali saja, tetap maharnya tidak boleh ditarik, tidak boleh diambil sepeser pun, dan suami wajib memberikan mut'ahnya. Mut'ah itu tadi adalah apa? Adalah harta atau apapun yang diberikan oleh suami yang digunakan supaya istrinya terhibur, yaitu berupaya tadi itu minimal 30 dirham ya, atau kemudian diberikan makan harian, silakan saja, itu adalah kebaikan dari suaminya. Makin banyak memberi, makin baiklah suami itu, gitu ya, bukan pelit gitu. Hakon itu adalah suatu ketetapan alal muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau merasa bertakwa, merasa orang yang bertakwa, maka berikan mut'ah itu. Ya, berikan mut'ah itu dengan pantas, dengan patut, dengan baik. Bukan dikelelerin begitu aja ya, udah nikah, cerai dikelelerin gitu ya. Tapi diberikan mut'ah. Kecuali bagi wanita yang mengajukan cerai, yaitu namanya khulu. Jadi perceraian atas ajuan dari wanitanya. Yang menuntut cerai itu wanita, khulu namanya. Maka ketika itu cerai, khulu atas permintaan istri, maka suami tidak wajib memberikan mut'ah. Khulu itu bisa memberikan maharnya aja bisa dikembalikan kepada istri suaminya, ya. Apalagi mut'ah ya, tentu tidak wajib bagi suami memberikan mut'ah kalau cerai itu yang menuntut adalah istrinya. Jadi beberapa macam itu. Nah, kalau bukan khulu ya, maka suami wajib memberikan mut'ah. Atau keterangan yang lain, ketika perceraian atas permintaan suami atau tuntutan suami, ya keputusan suami, karena istrinya cacat, mohon maaf ini, ketika istrinya cacat, misalkan ketika menikah, kayaknya baik-baik saja gitu ya, kayaknya baik-baik saja menikah, tahu-tahu begitu sudah menikah mau kumpul, ketemu aibnya, misalkan kalau mohon maaf ini, ya ini kok nggak ini ya, suaminya nggak srek gitu ya, ada aib ya, entah itu penyakit, ya tahu-tahu ada penyakit menular misalkan, yang tidak diketahui sebelumnya ketika menjelang menikah, diumpetin, begitu menikah, oh ternyata ada penyakit menular, ya. Nah, penyakit ganas, penyakit menular, ya, kolera, lepra, atau apapun itu yang menyebabkan suaminya kemudian kecewa, maka itu juga tidak wajib memberikan mut'ah, ya, karena itu berarti apa tadi? Ya tidak diketahui sebelumnya ketika sebelum menikah, tahu-tahu, loh kok begini, gitu ya, maka itu tidak wajib memberikan mut'ah. Tetapi secara umum kan apa eh, selain yang dua tadi, selain khulu dan selain karena istrinya punya aib, maka suami yang mentalak istrinya, apalagi sudah pernah berhubungan suami istri, wajib memberikan mut'ah, ya hukumnya wajib ini, tidak boleh dibiarkan saja semampu suaminya tentunya, ya tidak boleh nuntut macam-macam untuk berikan rumah, berikan ini enggak ya. Kadzalika, yang demikian itu, yubayyinullahu lakum,
Allah menerangkan lakum bagi kalian semua ayatihi ayat-ayatnya la'allakum agar kalian semua ta'qiluna, kalian semua memahami, menggunakan akal. Jadi ayat-ayat terkait dengan hukum keluarga ditutup dengan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya, demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya. Allah sudah terangkan, Allah sudah sampaikan ayat-ayat ya kepada kalian tentang hukum-hukum berkeluarga tadi. Ada aturan-aturannya, yaitu agar kalian berpikir memahaminya. Ada hikmah di balik itu. Ada kasih sayang Allah di balik itu semuanya. Ya, ya sangat lembut. Ya Allah Maha lembut ya, menyayangi. Jadi semua ini ada dasar Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi hamba-hambanya. Jangan sampai hamba-hambanya Allah ya itu terzolimi. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikian kajian Al-Qur'an Perkata untuk malam hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita keselamatan, kesehatan, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Keluarga kita senantiasa diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Kita diberikan rezeki yang halal dan berkah, dilancarkan segala urusannya, kemudian dimudahkan segala urusan kita, dan kita diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Amin. dan Allah memanggil kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya Amin ya Allah. Rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la astagfiruka wa Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Makasih. Semuanya.